sasala kalenu Una iari nyawanu Nanu kana antu baji Pulik makama andi Inake ano pesimpu Tonji pangadaku Saro pampe-ampeku Mangeri kau andi Nanu giling kamadudu Alle boya mirapangku Sangkamangku nataena Niaja salang Nanu sasala kalenu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Nanu kana antu Di kesempatan pagi hari baji mulai Bolik makama andi yang menemani Inake ano pesimpu untuk topik mozaik budaya kita kesempatan adalah penanganan masyarakat. Nah, di kegiatan ini tentunya kita ingin sharing juga dan pasti berharap Anda juga akan lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menangani bullying atau Bu, mengantisipasi aku pengen jadi anak dan jagoan. termasuk Pasti teman-teman di mencegah sekolah tidak berani ngebully aku. masyarakat. Nah, tentu kita sangat berharap perjalanan yang dilakukan ini adalah hal yang baik ya untuk Anda. Nah, pendengar, tentu banyak hal yang ingin kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita untuk terlepas dari yang disebut dengan bullying. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini. Hei gendut, ambilin tasku itu dong. Hah? Aku? Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir. Minggir, nangis lagi. Sana lapor mamamu. Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku? Bodoh, Tolol. tahu. Dasar manja. Kucel. Manja. Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja. Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta. Baik, masih lanjut lagi kebersamaan kita. Kita baru saja mendengarkan bagaimana kemudian bullying itu cukup berbahaya ya. Body shaming juga diantaranya adalah bagian dari bullying. Menyebut orang dengan gendut, eatings, dan macam-macam. Nah, pendengar sahabat budaya, tentunya untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kemudian edukasi yang bisa kita tahu ya tentang bullying itu sendiri, tentu juga tidak mudah bagi kita untuk bisa memahami dan mengetahui lebih jauh tentang ini.
Nah, untuk mengenal, jadi bullying itu adalah suatu tindakan yang tentunya tidak terpuji ya pendengar ya. Dan pastinya sangat merugikan korban. Bahkan kadang-kadang juga yang menjadi pelaku bullying adalah orang yang pernah menjadi korban bullying. Nah, ini sangat mempengaruhi kesehatan psikis, khususnya kesehatan mental ya. Jadi mental health itu terganggu, dan parahnya kasus bullying ini juga tentunya selalu kita temukan di berbagai di kehidupan masyarakat kita, baik di sekolah, di kehidupan keluarga, di kehidupan lingkungan kita, dan sepertinya memang ini sudah menjadi fenomena yang sering sekali terjadi di kehidupan kita. Nah, salah satu contoh bullying itu menjauhi atau mengucilkan teman. Nah, di antaranya seperti itu. Misalnya Anda tidak suka gitu ya dengan seseorang, sehingga Anda akhirnya memikirkan untuk bisa membuat orang itu merasa terkucilkan, merasa kecil dan merasa tidak berdaya seperti itu. Nah, dengan melakukan hal ini tentunya kamu akan dijauhi oleh teman ya. Jadi Anda juga akan dijauhi oleh teman. Jadi selain itu juga seperti tadi di iklan layanan masyarakat kita juga sudah dijelaskan bagaimana kemudian bullying itu antaranya adalah body shaming ya. Jadi untuk Anda jangan suka ya menyebut seseorang itu karena melihat dari postur tubuh dia begitu. Nah, hal itulah yang kemudian bisa menjadi pemicu dan penyebab sehingga fenomena bullying ini juga agak sulit ya untuk bisa dihindarkan. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Nah, bagi Anda yang tentunya berkeinginan untuk bisa lebih baik ya, untuk mengetahui lebih jauh supaya bullying itu tidak mengenai dengan Anda, itu juga perlu Anda ketahui bahwa ternyata bullying itu juga menjadi bagian dari perlindungan ya, jadi perlindungan anak. Ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, dan ini bisa mengancam orang lain, dan juga dalam undang-undang perlindungan anak ini bisa terancam pidana ya kalau misalnya Anda berpikir untuk menjadikan bullying itu sebagai kebiasaan. Nah, kalau kita mencoba mengutip ya satu pendapat dari Widya Ayu dalam buku Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini, bullying ini berasal dari bahasa Inggris yaitu bull yang berarti banteng, sedangkan etimologi bullying berarti penggertak atau orang yang mengganggu yang lemah. Dalam bahasa Indonesia, bullying itu disebut masyarakat yang artinya mengusik ya, supaya menjadi takut, menangis dan sebagainya secara verbal gitu ya. Sementara itu, kalau kita mengutip hasil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), bullying ini dikenal sebagai penindasan ya. Nah, bullying ini merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat. Jadi ada namanya relasi kuasa atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan pastinya untuk menyakiti dan melakukan, dan ini sering dilakukan secara terus-menerus. Jadi kadang-kadang tidak disadari juga kita melakukan bullying juga terhadap orang lain. Nah, menurut UNICEF, bullying ini bisa diidentifikasi lewat 3 karakteristik, yaitu disengaja, jadi sengaja untuk menyakiti, terjadi secara berulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Bullying ini bisa terjadi secara langsung atau online, dan atau biasa disebut juga cyberbullying ya, sering terjadi melalui media sosial. Ini paling banyak saat sekarang ya, hate speech, ujaran kebencian dan sebagainya yang ada di media sosial. Nah, atau kadang-kadang juga kita melihat interaksi sosial yang ada di media sosial oleh anak-anak itu juga sangat mengganggu dan bisa menjadi pemicu sehingga seorang itu berpikir untuk melakukan bullying. Nah, sekarang juga di cyber crime juga ya, kriminal lewat dunia maya itu juga ditemukan. Terkadang juga ada lewat games ya yang dipakai oleh anak-anak untuk bermain, itu ternyata juga sudah ada yang kadang-kadang disusupi dengan nilai-nilai atau unsur-unsur yang masuk dalam kategori bullying. Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu. Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus. Baiklah, akan aku kabulkan. Wah, Permintaan kedua, aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam. siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu. Peri kecil,
Bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan peri kecil? Stop bullying. Urapan bunga kontuk pengainu kula membranu ilalang ripak maiku baramat timbo curlat nama leko ngimbolon rapa matekne talasaku kataku kasumai anjo bunga iya tulon nama timbo niku bari tumarae kadek naku aseng mangeriolo ku tak memang punyalah mapasalasa baramat timbo curlat nama leko ngimbolon rapa matekne berita lasaku kataku kasuman anjo bunga iya lona matimbo niku bari tumarae kadek naku aseng mangeriolo ku tak memang punyalah mapasalasa
Baik pendengar sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani di sisi selanjutnya setelah kita berbincang jauh ya tentang bagaimana itu bullying. Nah, bullying itu sendiri juga ada jenisnya ya. Nah, diantaranya kontak fisik langsung. Nah, diantaranya tuh adalah kontak fisik langsung. Jadi jenis bullying itu secara fisik paling tampak dan mudah sekali untuk diidentifikasi. Biasanya bullying fisik seperti memukul dan mendorong. Nah, lebih lanjut nanti kita akan berbincang dengan salah seorang narasumber kita ya. Tentu berbincang tentang bullying. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, senang sekali. Kali ini kita bersama dengan salah seorang psikolog kita, ada Ibu Novita Jalal. Nah, Mbak Novi, ini kita berbincang tentang bullying. Bagaimana kemudian bullying itu ternyata sangat berbahaya ya. Karena beberapa kasus yang kita dapatkan juga bahkan ada yang nekat bunuh diri, bahkan ada juga yang memang bisa saja mental health-nya terganggu gitu ya karena bullying. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya asal muasal sampai bullying itu bisa menguasai kita begitu, Mbak Novi? Seperti pukulan, ketendangan, ataupun malah intimidasi, yang intinya ada salah satu pihak yang merasa lebih powerful dan ada pihak lain yang merasa powerless. Nah, berbeda dengan tawuran yang dua-duanya itu merasa dua-duanya merasa Soal powerful. power ya. Nah, iya, sama-sama powernya itu beda. Jadi bully itu ada ketidakseimbangan power. Nah, kemudian kenapa sekarang ini semakin marak terjadi gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya banyak faktor ya, Ibu. Namun saya akan mengkaji dari beberapa yang familiar disampaikan di beberapa hasil riset. Yang pertama ya pasti dari faktor internalnya dulu kita lihat. Iya. Misalkan kita lihat dari usia. Nah, kalau usianya itu adalah remaja, karena usia itu mempengaruhi. Ketika dia remaja bisa jadi karena faktor pencarian jati diri. Gitu. Kekuatan saya ada di mana? Oh, ternyata kalau saya menghina atau memukul orang akan takut gitu. Berarti saya kuat gitu. Dan dia merasa dirinya lebih berharga. Yang kedua, bisa jadi karena secara internal ada permasalahan juga pada pelaku. Apakah dia ingin mencari kasih sayang atau mencari perhatian atau mencari penghargaan dengan cara dia mesti menguasai orang lain dan itu akan terpuaskan. Nah, itu dari internalnya Bu ya. Nah, bisa juga kalau dia remaja karena dia itu ingin diakui atau diterima karena masa remaja itu identik dengan teman sebaya. Nah, ada namanya konformitas. Kalau saya populer di kalangan teman-teman saya, maka saya itu akan diterima oleh teman-teman saya. Makanya dia berusaha melakukan bully. Nah, kalau faktor eksternalnya, nah ternyata internalnya manusia itu tidak luput dari bagaimana dia belajar dari lingkungan. Salah satunya, ini saya tidak akan mengatakan seluruh keluarga ya. Biasanya dalam suatu keluarga, bully ini terjadi karena anak-anak belajar komunikasi yang tidak efektif. Dalam artian cara-cara komunikasi dalam keluarga itu sifatnya negatif, misalkan menghina, kata-kata kasar, terbiasa dengan cara komunikasi yang kasar, atau bisa jadi komunikasi yang lewat pemukulan. Ya, seperti itu. Jadi bisa jadi dalam keluarganya itu sering terjadi pemukulan. Jadi kalau ada masalah dibentak atau ditendang ataupun dipukul, bisa jadi anak-anak mempelajarinya seperti itu. Nah, ternyata tidak hanya keluarga, bisa juga anak-anak belajar dari lingkungan sekitar. Bagaimana lingkungan sekitar memperlihatkan dalam berinteraksi itu apakah ada kekasaran atau kekerasan, maka anak-anak itu akan menirunya ketika memperoleh di situasi yang lain. Yang paling populer di zaman sekarang, anak-anak juga tidak hanya belajar dari lingkungan keluarga ataupun masyarakat, tapi lingkungan media sosial yang saat ini ada di genggaman anak-anak. Jadi tontonannya bisa menyebabkan anak-anak melakukan kekasaran, tindakan-tindakan yang tidak patut, yang itu adalah dalam bentuk bully. Seperti itu. Iya, jadi tontonan jadi sebenarnya di usia-usia yang rentan itu ada di usia berapa biasanya? Apakah di usia-usia 10 tahun itu atau di bawahnya atau di atasnya gitu, Mbak Novi? Sebenarnya bully ini, terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya bully ini dapat terjadi di setiap usia. Kalau anak-anak, kalau anak tapi memang
kecenderungannya itu kalau anak-anak itu di usia yang dia sudah bisa mencari untuk dirinya. Jadi misalkan di usia 4 SD gitu ya, 10 tahun itu ya. sudah Heeh. sudah bisa. Kalau kalau untuk anak PAUD belum terjadi. Bisa jadi proses bullyingnya itu terjadi karena dia tidak pahami bahwa ini benar atau salah, Dianggap masih gitu ya. bermain lah begitu ya. Ya, jadi makanya kalau bully yang di anak TK itu kelas 1 kelas 2 yang mesti berperan sekali itu adalah lingkungan sekitar untuk menanamkan moral bahwa ini salah, ini tepat. Yang bully itu tidak tepat, tidak sesuai dengan norma gitu. Nah, kalau 4, 5, 6 yang sudah pra remaja ya, yang sudah masuk pra remaja. Nah, itu sudah secara teori moral dia sebenarnya sudah bisa lebih memahami yang mana salah, yang mana benar. Nah, oleh karena itu terkadang bully itu lebih rentan di usia pra remaja, remaja, tapi bisa jadi juga di usia dewasa terjadi bully Iya. karena adanya keinginan untuk aktualisasi gitu ya, bukan karena ikut-ikutan. Motifnya beda, kalau remaja ingin mencari jati diri, kalau orang dewasa mungkin untuk harga diri gitu, pencarian harga diri. Itu ya. Nah, ini juga Iya. menarik Mbak Novi tentang tadi bahwa lingkungan itu sangat ikut mempengaruhi sehingga terjadinya potensi bullying pada diri anak dimulai dari pra remaja itu sendiri. Nah, apakah memang salah satunya adalah lingkungan tempat tinggal, misalnya dia adalah tempat tinggal yang padat penduduk misalnya, sehingga itu bisa menjadi penyebab secara psikologis. Iya, iya, terima kasih. Sebenarnya kalau di tempat tinggal itu konteksnya lebih kepada apa yang diperlihatkan oleh tempat tinggal. Oke. Meskipun di lingkungan itu padat penduduk, tapi kalau perilaku yang ditampilkan itu adalah komunikasi yang positif, menyapanya positif, tindakan perilakunya positif, anak akan mengcopy atau memodeling dengan cara positif. Tapi memang beberapa teori mengatakan kepadatan itu kan akan semakin ruang gerak itu semakin sempit ya. Iya. Sehingga konflik-konflik itu terkadang bisa kemungkinan besar terjadi, konflik antar personal. Ketika konflik antar personal ini diselesaikan dengan cara yang negatif atau tidak sehat, bisa jadi timbul perilaku yang agresif. Nah, perilaku agresif ini akan dimodeling oleh anak dan remaja dan dewasa untuk, oh ternyata seperti itu ya menyelesaikan masalah, dan itu adalah salah satu hal yang bisa menjadi faktor terjadinya bully gitu. Baik. Jadi kalau kita melakukan penanganan sementara misalnya, kalau di lingkungan masyarakat sebaiknya kita melakukan apa ini supaya masyarakat kita juga yang dengarkan ini bisa lebih mudah begitu ketika terjadi bullying di lingkungan mereka. Apa yang bisa dilakukan gitu Mbak Novi? Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi apa yang dapat kita lakukan? Jadi sebenarnya bully ini kan ada ketidakseimbangan power ya. Nah, sehingga kita mesti memahamkan bahwa untuk mencari power kita itu banyak cara. Cara-cara yang positif itu masih banyak dengan mengembangkan bakat kita, minat kita, mencari jati diri kita sebenarnya kekuatan kita apa sih? Nah, untuk orang tua saran saya, mari kita menghargai anak dengan cara mengapresiasi atau mendampingi untuk meningkatkan bakat dan kekuatan dia ada di mana, dieksplorasi, sehingga nanti anak tidak perlu mencari cara yang negatif untuk menunjukkan powernya. Itu salah satu tekniknya. Kemudian kita mengajarkan kepada anak bagaimana memaafkan, bagaimana mendampingi dan melatih agar kekurangannya itu bisa berkurang. Nobody is perfect ya Bu ya. Manusia itu pasti ada punya kekurangan, tapi gimana caranya kita berdamai dengan diri kita. Jadi anak dimaafkan ketika punya kekurangan karena manusia. Kemudian gimana caranya agar kekurangan itu tidak menonjol, tapi bakat yang menonjol. Sehingga bully itu nanti menunjukkan power itu tidak perlu dengan hal yang negatif gitu Bu. Jadi orang akan belajar tentang ayo menunjukkan power dengan hal yang positif dan bermanfaat. Itu yang pertama dari pola asuh. Nah, kemudian bagaimana dengan masyarakat? Jadi ayo kita semuanya bersama-sama menunjukkan interaksi yang sesuai dengan nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai dari Indonesia sendiri. Bagaimana saling menghormati, menghargai. Nilai-nilai itu perlu ditanamkan kembali. Nilai-nilai yang baik. Nah, untuk media sosial, ini sebenarnya kalau media sosial tidak bisa satu pihak, semua pihak harus berkontribusi bagaimana memfilter tontonan-tontonan yang dapat merusak moral anak-anak bangsa gitu Ibu. Jadi kalau memang sulit dilakukan menghapusnya, maka yang dapat dilakukan adalah pendampingan. Nah, jadi intinya pendampingan yang dilakukan itu pada dasarnya
dilakukan dengan cara memberikan edukasi pengetahuan. Jadi selain pemahaman pada diri sendiri juga diajarkan pengetahuan untuk penanaman moral. Seperti itu. Penanaman moral yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Jadi kalau untuk kelas anak-anak, anak-anak itu penanaman moralnya dengan cara contoh konkret. Baik. Diperlihatkan secara nyata. Kalau anak remaja dengan cara teknik-teknik yang mungkin diajak diskusi dua arah gitu, Ibu. Kalau orang dewasa mungkin bisa didampingi. Sebenarnya orang dewasa itu secara moral sudah tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar, sehingga mereka perlu didampingi atau didengarkan sebenarnya bully itu kenapa bisa terjadi, apakah ada problem psikologis atau faktor internalnya. Seperti itu, Ibu. Baik, luar biasa tentunya pengetahuan kita di kesempatan pagi hari ini, Mbak Novi. Mudah-mudahan di lain kesempatan lagi kita akan bisa sharing lebih jauh tentang hal ini ya. Kita tentunya Insya punya Allah, terima kasih. hal-hal yang harus disampaikan kepada masyarakat supaya bullying ini bisa diminimalisir ya dalam kehidupan keseharian kita. Baik, terima kasih Mbak Baik, Novi. Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Baik, baik, kita sudah terhubung tadi dengan Mbak Novita Jalal ya, salah seorang psikolog kita, dan kita akan dengarkan kali ini satu persembahan drama atau sandiwara radio. Tentunya juga ini akan menambah pengetahuan kita dan mengenali tentang bagaimana itu bullying, dan ini nantinya akan semakin membuat kita paham dan lebih jauh bisa membantu untuk mengantisipasi terjadinya bullying. Agnes, tolong jangan pukul aku lagi. Agnes, maafin aku. Agnes. Agnes. Ini belum seberapa, Intan. Nanti kau rasakan yang lebih sakit lagi. Salah aku apa, Agnes? Sakit, Agnes. Kau sakit, katanya salah apa? Agnes. Tolong, Agnes. Kau rasakan ini jabakan aku, biar tercabut semua rambutmu. Agnes, tolong. Ampun. Dasar miskin, sok cantik, gak pantas kau sekolah di sini. Maafin aku, tolong. Aduh, dia dirundung lagi. Tapi aku cuma bisa ngumpet dan lihat dari jendela kelas. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong Intan, Tuhan? Baik, anak-anak duduk di bangku masing-masing. Ibu mau absen dulu. Deo, sudah mau mulai pelajaran ini, kamu masih main HP, simpan. Kemana Intan teman sebelah kamu? Kenapa kok belum datang dia? Ini Bu, ini saya lagi chat dia Bu, tapi belum dibalas. Kayaknya dia nggak datang sakit mungkin Bu. Soalnya kemarin saya lihat dia di jalan sempoyongan lemas, wajahnya juga pucat Bu. Allah, lemah. Palingan anemianya kambuh, Bu. Si Intan kan penyakitan dari dulu, ya kan weh? Sudah. Agnes, hapus makeup kamu. Sudah berkali-kali ibu bilang ya, kalau ke sekolah jangan pakai makeup. Mana tebal lagi. Hapus sekarang. Kita mulai pelajaran pertama. Bu Tami, Bu. Ada apa, Deo? Kenapa kamu lari-lari? Bu, saya mau melaporkan sesuatu tentang Intan. Intan? Kok kamu udah di rumah? Iya, Bu. Bu Guru tadi mau rapat, jadi Intan pulang cepat. Oh, gitu. Tapi nak, wajah kamu kok pucat? Kamu sakit? Apa, Deo? Tadi bilang laporan tentang siapa? Deo, ketua kelas. Ngapain di sini?
Ayo, udah mau jam olahraga. Gak ganti baju kau? Agnes, iya ini mau ganti baju. Mau laporan apa kamu, Deo? Ibu mau ke ruang guru nih. Cuma mau laporan tugasnya udah selesai, Bu. Itu. Oh alah, Deo. Kan dikumpul besok tugasnya, bukan sekarang. Ya udah, sana. Kalian siap-siap ganti baju dulu. Pelajaran olahraga kita udah mau dimulai sebentar lagi. Siap, Bu. Dio. Kau mau ngelapor apa tentang Intan? Hah? Awas aja kau ya, kalau kau bilang ke ibu guru. Ku buat juga kau kayak si Intan. Mau kau? Enggak, Nes. Enggak, aku gak ada lapor apa-apa kok. Pergi kau sana. Muak aku lihat kau. Awas kau ya macam-macam. Ku bilang bapak aku nanti kau dikeluarkan kau dari sekolah ini. Iya, Nes. Maaf jangan bilang Pak Kepsek, Nes. Aku masih mau beasiswanya untuk terus sekolah. Maaf ya, Nes. Intan, kenapa ini tangan kamu, Nak? Kaki kamu juga. Ini wajah kamu biru-biru semua, Nak. Kamu diapain di sekolah? Hah? Kamu dihukum sama gurumu? Hah? Enggak, Bu. Enggak kok, ini cuma jatuh waktu pelajaran olahraga aja tadi di sekolah. Bukan. Ini bukan karena jatuh, Nak. Ini memar. Ini memar kena pukulan, Intan. Ini memar. Kamu dirundung di sekolah? Hah? Iya, Intan. Ya Allah. Siapa yang rundung kamu, Nak? Siapa? Kenapa kamu gak laporkan ke gurumu, Nak? Astagfirullahaladzim. Anakku jadi korban rundungan, ya Allah. Intan takut nanti dikeluarkan dari sekolah. Beasiswa Intan dicabut. Nanti Intan gak bisa sekolah lagi, Bu. Tapi kamu korban di sini, Nak. Kamu korban, Intan. Korban, bukan pelakunya. Apa yang kamu perbuat sama mereka, Intan? Sampai-sampai kamu dirundung di sekolah, Nak. Kamu ngelakuin apa, Intan? Intan gak tahu Bu, salah Intan di mana. Kenapa Intan dirundung terus, Bu? Lihat, tubuh kamu semua memar. Enggak boleh, Nak. Kita harus laporkan ini. Enggak boleh diam saja begini. Bilang sama ibu. Bilang. Siapa yang rundung kamu? Bilang sama ibu, Intan. Jawab, Intan. Bu Tami, Iya, Pak. tolong sampaikan ya ke semua wali kelas. Jam istirahat nanti kita rapat ya. Baik, Pak. Ibu, Bapak, wali kelas, pesan Pak Kepsek jam istirahat nanti kumpul di ruangannya untuk rapat. Bu, jangan laporkan, Bu. Ayo kita pulang aja, Bu. Enggak Bu, bisa ayo. dibiarin ini. Pulang aja kita, Bu. Enggak. Ayo. Enggak bisa dibiarin ini. Ini harus dilaporkan. Mana ruang kepala sekolah? Mana? Intan, ada apa ini? Kenapa? Bu Guru Intan, di mana ruang kepala sekolah? Saya mau melaporkan anak saya korban perundungan di sekolah ini. Perundungan? Siapa pelakunya? Tidak mungkin, Bu. Ini sekolah terbaik. Tidak mungkin ada perundungan. Bu Intan, anak saya, Bu. Anak saya korban dari perundungan yang dilakukan temannya. Saya punya bukti-buktinya. Aku harus kasih tunjuk video ini sama Bu Tami. Harus. Aku gak boleh takut sama ancaman Agnes. Perundungan di sekolah tidak boleh ada. Aku harus berani. Sebagai ketua kelas, aku harus melindungi teman-temanku. Intan,
Aku akan bantu kamu. Ya, silakan masuk. Oh, Bu Tami. Ada apa, Bu? Ini Pak, ada orang tua murid. Permisi, Pak. Saya mau laporkan anak saya korban perundungan di sini. Sebentar, Bu. Sebentar. Ada apa ini, Bu? Kenapa tiba-tiba menuduh sekolah kami yang melakukannya? Apa? Perundungan? Tidak, Bu. Tidak mungkin. Lihat ini, Pak. Anak saya disiksa sama murid sekolah ini. Badan anak saya luka-luka, Pak. Banyak memar. Ini buktinya. Saya sadar, Pak. Saya memang orang yang tidak berada dan tidak punya, Pak. Dan anak saya ini masuk di sini karena beasiswa. Tapi bukan berarti saya diam untuk anak saya yang menjadi korban perundungan. Itu Intan dan mamanya ngapain di ruang Kepsek? Bu, tenang dulu Bu. Kita cari tahu dulu apa. Cari tahu gimana? Ini udah terbukti. Anak saya korban perundungan. Intan, kasih tahu guru dan kepala sekolah kamu ini, Nak. Siapa teman yang mukulin kamu? Ngomong, Intan. Ngomong. Jangan kamu takut, Nak. Ada ibu di sini. Jawab, Intan. Itu Agnes, Bu. Teman kami, teman kelas kami, Bu. Agnes namanya. Saya ada bukti video Intan dipukulin. Ini, Bu. Ampun, Agnes. mati kau Intan. Mati kau. Kau tahu ini belum seberapa. Aku Nanti kau rasakan lebih lagi. Kau cantik, udah miskin, gak pantas kau sekolah di sini. Mati kau Intan. Makasih ya udah bantuin aku, udah ngebelain aku juga kemarin. Gak nyangka kamu berani untuk laporin perundungan Agnes terhadap aku. Aku sebenarnya ketakutan juga sih, Tan. Tapi perundungan kan gak boleh dibiarkan. Aku lihat semuanya. Gak boleh diam aja saat ada teman yang dirundung. Walaupun aku juga diancam sama Agnes. Tapi aku harus hentikan perbuatannya, Tan. Harusnya aku berani juga seperti kamu ya. Aku korban perundungan, tapi aku terlalu pengecut untuk membela diri aku. Dan sampai sekarang aku gak tahu kenapa Agnes jahat sama aku. Ya udah lah, Tan. Gak usah dipikirin. Lagian Agnes kan juga udah dikeluarkan dari sekolah dan udah dihukum karena perbuatannya. Dan gak disangka Kepsek adalah ayahnya ya. Tapi syukurnya Kepsek tidak membela anaknya yang pelaku perundungan itu dan tetap memberi hukuman. Semoga tidak terjadi lagi ya Deo, perundungan di sekolah kita. Dan semoga saja tidak ada lagi yang mengalami seperti aku. Karena sekolah tempat kita menimba ilmu bukan tempat perundungan. Si gendut terus. Baiklah, akan aku kabulkan. Wah, permintaan kedua? Aku pengen kulit aku putih peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam. Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu. Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan peri kecil? Stop bullying. Hei gendut, ambilin tasku itu dong. Hah? Aku? Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir. Minggir, nangis lagi. Sana lapor mamamu. Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku? Bodoh. Tolol. Tahu. Dasar manja. Kucel. Manja. Bodoh dipelihara. Kenapa?
Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja. Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta. Baik pendengar, sahabat budaya, Anda layak untuk dicinta. Jangan sampai Anda akan terus tertekan karena merasa dibully. Baik, kebersamaan kita di kesempatan hari ini, Selasa, saya Fitriani Rahman menemani dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.